Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Video kita kali ini akan membahas cara penggunaan WinSCP ya. Jadi di video ini kita akan belajar bagaimana menggunakan WinSCP untuk mengakses server kita untuk membuat sebuah script PHP. Nah, yang kita butuhkan tentu adalah aplikasi WinSCP itu sendiri ya. Kemudian aplikasi Sublime yang akan digunakan untuk mengedit file PHP, dan kemudian konfigurasi WinSCP yang berupa host, port, dan user ID, kemudian password. Nah, kita mulai saja ya. Yang pertama kita harus memiliki aplikasi yang namanya WinSCP. Nah, dari mana kita mendapatkan WinSCP? WinSCP telah saya taruh di server dengan alamat, teman-teman silakan ketikkan di address bar 103.184.53.115. Ini titik 2 ya. Ini maksudnya port 8023/files ya, jangan lupa ada S-nya, kemudian tekan enter. Nah, di sini ada master WinSCP versi 6.3.2, silakan diklik saja. Nanti dia secara otomatis akan mendownload. Ya, save, karena saya sudah download tadi, dia akan download. Nah, ketika download, Firefox akan muncul seperti ini. Harus di allow download dulu ya, baru kemudian WinSCP bisa di-download oleh Firefox. Oke. Kalau sudah selesai download, silakan diinstal. Diinstalnya seperti biasa, seperti menginstal aplikasi pada umumnya ya, tinggal di yes, di OK, di next, di accept, dan lain sebagainya ya. Saya tidak perlu menginstalnya karena di tempat saya sudah ada instalnya. Nah, setelah selesai proses instalasi, teman-teman bisa silakan membuka file WinSCP, bisa dari start menu maupun dari search. Kita akan coba yang pertama dari start menu. Kita klik startnya, kemudian karena WinSCP huruf depannya adalah W, kita nyoba dari huruf W ya. WinSCP kita klik. Oke, setelah terbuka, ini adalah tampilan WinSCP-nya. Untuk pertama kalinya, yang perlu kita lakukan berikutnya adalah memasukkan konfigurasinya, yaitu host, port, dan user passwordnya, seperti itu. Di mana kita memasukkannya? Yaitu di sini nih. Di namanya new tab ya, bisa kita klik kiri ikon new tabnya atau kita klik kiri drop downnya ini. Saya klik kiri drop downnya, kemudian pilih remote tab, kita pilih new site, pastikan file protokolnya adalah SFTP, hostname-nya adalah 103.184.53.115, port numbernya 8022, username-nya. Nah, untuk username ini pada kenyataannya nanti pada implementasinya teman-teman username-nya akan berbeda-beda ya. Jadi silakan disesuaikan username dan passwordnya, tapi untuk mencoba, untuk percobaan itu teman-teman bisa menggunakan username-nya MIM atau username-nya ABC ya, seperti itu. Nah, kita akan coba dengan username-nya MIM. Jadi username MIM, passwordnya juga MIM. Kemudian sebelum kita pencet tombol save, kita pastikan file protokolnya SFTP, hostname-nya 103.184.53.115, port number-nya 8022, username-nya jelas benar, baru kita pencet tombol save. Nah, kemudian jangan lupa kita pencet save password. Kita pencet OK. Oke.
Setelah kita pencet OK, nanti di sebelah kiri akan muncul ini ya, MIM. Karena kalau ini saya sudah menyimpan banyak sekali user ID dan password, tapi kalau teman-teman kemungkinan baru cuma satu ya. Jadi cuma ada satu username dan password. Nah, kalau sudah, pastikan ini diklik, disorot ya. Disorot dalam keadaan tersorot. Di sini username-nya MIM, kita pencet login. Oke, dia akan secara otomatis terkoneksi, authenticating, MIM-nya, passwordnya MIM, benar, kita pencet OK, ya. Nah, ini layar hitam ini kalau teman-teman sudah menginstal putih dan sudah mengkonfigurasinya, ini akan otomatis muncul, tapi kita kan tidak praktek install putih, jadi tidak akan muncul. Kita close saja karena nggak digunakan. Nah, yang penting adalah tampilan ini. Jadi ketika sudah muncul tampilan ini, kita sudah berhasil login ke server. Nah, langkah berikutnya adalah kita akan menuju ke htdocs seperti itu. htdocs-nya kalau MIM itu ada di /var www html mim ya. Nah, di WinSCP kita juga harus menuju ke htdocs itu. Yang perlu diingat adalah ketika kita pertama kali login, WinSCP ini tidak akan masuk ke folder htdocs ya. Perlu diingat seperti itu, dan kita harus secara manual masuk ke folder htdocs masing-masing. Nah, htdocs-nya ini WinSCP ini sekarang dia berfungsi seperti file explorer pada Windows ya. Cuma untuk navigasi kita tidak menggunakan sebelah kiri. Sebelah kiri ini adalah pada layar. Navigasinya adalah di atas. Jadi sekarang WinSCP-nya itu sedang menunjukkan ke /home_mim, yang padahal yang kita tuju adalah /var www html mim ya. Jadi kita /nya kita pencet, kemudian ke var, ke www, ke html, kemudian ke mim, huruf depannya m ya, mim, mim. Nah, ini mim, kita klik 2 kali. Nah, ini adalah dokumen root dari teman-teman. Nah, terus gimana kalau kita mau bikin file? Tinggal kita klik kanan, new edge. Mohon maaf, salah klik. Klik kanan, new file. Misal kita mau bikin hello, double L ya, hello.php. Kita pencet OK. Ketika Sublime sudah terkonfigurasi, itu dia akan langsung otomatis terbuka. Tapi kalau tidak, itu akan muncul layar putih. Misal kita akan menuliskan echo hello. Nah, jangan lupa kita pencet tombol simpan ya. Simpan, oke, sudah tersimpan. Kita close, Sublime kita close. Oke, jangan lupa dicek muncul hello.php. Nah, ini sudah selesai kita membuat PHP. Nah, sekarang untuk menjalankannya tinggal kita masuk ke servernya. Servernya kan 103.184.53.115 dengan port 8023. Nah, kemudian / nama foldernya. Misal kita pakai usernya mim, ya berarti foldernya pasti nim. Kalau usernya nanti nimnya teman-teman, berarti foldernya adalah nimnya teman-teman. Oke, kita pencet enter. Nah, ini akan muncul. Kita buka file yang kita inginkan. Misal hello.php ya, kita tinggal klik. Nah, sudah muncul ya, hello. Misal kita mau melakukan edit, gimana? Edit, tinggal kita buka WinSCP. Kita klik kanan, edit dengan Sublime atau edit dengan biasa ya. Kita coba edit dengan Sublime. Aduh, mohon maaf. Tadi internetnya mati sebentar. Oke, sedang terkoneksi lagi.
Internetnya agak lambat, mohon maaf, lagi loading. Caranya tinggal kita klik kanan, edit Sublime ya, seperti itu. Nah, ini kalau berhasil ya, berhasil terbuka, itu dia akan otomatis buka ke Sublime. Misal kita mau jadikan hi. Oke, jangan lupa disimpan, kemudian di close. Nah, do you want to reconnect? Harus mencet OK. Ini tadi jaringannya turun. Nah, nggak tahu nih apakah tadi kita ulangi lagi ya proses editnya ya, karena tadi kalau jaringannya putus berarti itu tidak tersimpan. Nah, alhamdulillah ini sudah tersimpan hi seperti itu. Kita close, kemudian kita jalankan lagi, kita refresh ya. Kemudian kita jalankan dengan klik hello. Oke, sudah berubah hi. Oke, seperti itu ya. Untuk menjalankan. Nah, kemudian settingan Sublime-nya di mana? Nah, Sublime-nya itu ada di bagian preference, kemudian nah, di sini ada editor ya. Ada editor. Nah, di sini teman-teman silakan bisa menambahkan Sublime. Nah, kalau teman-teman tidak menambahkan Sublime di sini, menambahkannya dari sini ya. Nah, kalau teman-teman tidak menambahkan di sini, maka internal editornya itu adalah yang Notepad biasa, seperti itu. Ya, jadi tidak akan muncul Sublime. Oke. Nah, tapi teman-teman bisa mengkonfigurasinya. Jadi, misal teman-teman tidak langsung terbuka Sublime ya, jadi tetap pilih edit, teman-teman pilih edit with. Nah, teman-teman silakan pilih Sublime-nya. Jangan salah, Sublime-nya itu dia terinstall di local disk C, program files, Sublime text. Pilih open. Nah, ini remember terus oke. Nah, dia akan muncul seperti ini. Nah, berikutnya ketika kita akan melakukan edit, kita tinggal klik kanan edit. Nah, di sini biasanya sudah otomatis muncul. Kalau tidak muncul ya berarti kita tinggal pencet edit with untuk menambahkan Sublime pada WinSCP. Oke, saya kira seperti itu. Kalau ada kesulitan silakan bisa japri langsung ke saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.